telah nyata hujan. Shalom sahabat sinar kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan yang bertema tawanan roh. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 22 firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ." Seringkali istilah tawanan dipahami sebagai keadaan terpaksa yang harus dijalani. Seorang tawanan tidak bisa memperjuangkan hak dan keinginan diri sendiri. Hidupnya hanya untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak tuannya. Dia mutlak dan harus mengakui serta tunduk pada kuasa dari sang tuan. Hidup dan mati sang tawanan sangat bergantung pada kemurahan hati tuannya. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan dirinya sebagai tawanan Roh Kudus. Dia ingin mengatakan bahwa itulah ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Paulus dengan kerelaan hati ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paulus juga rela menyerahkan tabiat hidup lama yang berdosa, meninggalkan dan mengenakan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus percaya pada pimpinan Tuhan yang telah memanggilnya menjadi seorang rasul. Tuhan memimpin anak-anaknya di jalan yang benar, sekalipun banyak orang salah paham melihat cara hidup Rasul Paulus. Orang yang mengikuti pimpinan roh dengan sungguh-sungguh tidak takut terhadap penolakan manusia, tidak takut terhadap ancaman dan sengsara yang menghadang. Paulus tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita ilahi ketika berhadapan dengan orang-orang jahat, bahkan ketika dijebloskan dalam penjara. Apakah saudara rela mengikuti pimpinan roh sekalipun harus meninggalkan kenyamanan dunia ini? Tuhan tidak pernah salah memanggil saudara sebagai anak-anaknya. Orang yang berjalan dalam pimpinan roh akan dipelihara dan disertai oleh Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.